Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Kiai. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Tapi sekarang nih saya bawa surat yang lain. Iya. Ini surat dari yang persamaannya bersamaan dengan surat-surat yang lain. Tapi pertanyaannya agak lain Pak Kiai. Bagaimana lainnya? Begini, pernah saya dengar seorang penceramah mengenai pertengkaran Nabi Musa dengan malaikat maut. Atau malaikat pencabut nyawa. Di mana pada waktu itu malaikat maut ingin mencabut nyawa Nabi Musa. Lantas Nabi Musa berkata, nanti dulu. Nabi Musa meminta satu permintaan pada malaikat maut, bahwa antarkan saya dulu masuk surga. Sesudah itu cabutlah nyawa saya. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah malaikat maut ini bisa menunda sedikit waktu atau mengulur waktu apabila ingin mencabut nyawa? Saya jawab iya, bisa. Iya, kenapa? Karena cerita tak? Cerita aja. Karena pada waktu itu menurut cerita, itu penceramah itu bahwa Nabi Musa sempat diantar dulu masuk surga dan malaikat maut. Sesudah diantar Nabi Musa baru mencabut nyawa Nabi Musa. Dan ingin kami tanyakan, apakah sejak Nabi pertama Nabi Adam, manusia pertama di muka bumi ini, sudah berapa malaikat atau itu Nabi yang pernah diperlihatkan itu surga? Maksud saya siapa-siapa saja yang pernah melihat surga. Apakah itu malaikat ataukah Nabi sejak Nabi Adam alaihissalam? Jadi pertanyaannya lain, ceritanya lain dan apa ya? Iya. Cerita pertanyaannya di sini, siapa-siapa Nabi yang sudah pernah melihat surga? Iya. Jadi Nabi tidak ditanyakan cerita ini benar atau tidak? Iya. Ya, begini dan apa? Bagaimana? Kalau pertanyaannya siapa-siapa Nabi yang sudah pernah melihat surga? Iya. Kalau kita membaca dari hadis-hadis yang ada, pertama Nabi Adam sendiri, itu terdapat dalam hadis kisah Isra Mi'raj. Yang kedua Nabi Muhammad sendiri. Yang ketiga Nabi Idris. Nah, Nabi Musa ini kita tidak mendengar cerita bahwa dia meminta diperlihatkan surga. Kalau itu masuk ya, kalau itu ada hadisnya berarti 4 orang lah Nabi yang sudah diperlihatkan kepadanya surga. Jadi itulah dan apa kalau yang dia tanyakan siapa yang sudah nabi-nabi yang sudah melihat surga. Nah, dalam sejarah dan yang terlukis dari hadis-hadis itulah nabi yang dapat melihat surga. Begitu dan apa. Yang kedua lagi Pak Kiai. Apa dan apa? Pernah saya dengar juga bahwa malaikat itu bisa berbentuk atau berwujud manusia. Bagaimana sebenarnya pengertian dalam Al-Quran bahwa malaikat berasal dari nur atau cahaya? Tolong penjelasan Bapak. Dan pertanyaan terakhir, apakah boleh saya tanyakan di mana sebenarnya berada malaikat? Apakah ada di langit ataukah ada di sekitar kita? Ini begini dan Abah. Apakah malaikat itu berasal dari nur? Jawabnya iya. Itu sudah ada keterangan dari hadis. Apakah malaikat itu bisa menyerupakan dirinya dengan manusia? Jawabnya iya, bisa. Itu kita lihat pada hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi duduk-duduk bersama sahabatnya. Tiba-tiba datang orang yang tidak diketahui masuknya dari pintu atau dari mana, tiba-tiba memegang paha Nabi, duduk berhadapan. Orang itu rambutnya sangat hitam dan bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, dan seterusnya. Nabi menjawab semua pertanyaan malaikat. Kemudian orang itu berkata, sadaqta, kau benar. Begitu dijawab Nabi, begitu dia bilang benar, kau benar. Tiba-tiba orang itu menghilang. Nah,
Nabi terus memberitahu kepada sahabat, itu tadi malaikat Jibril mengajarkan kepadamu apa itu iman, apa itu Islam. Jadi terang ada malaikat berbentuk manusia. Di hadis itu dikatakan warnanya putih sekali dan rambutnya sangat hitam dan merapat sekali. Itu keterangan dari hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Begitu dan Abah. Lalu di mana malaikat itu berada? Apakah di langit atau di bumi? Atau pertanyaan berikut, apakah malaikat itu ada di langit, ada di bumi, atau ada pada sekitar kita? Jawabnya dan Abah, kalau menurut surah An-Najm ayat 26 dikatakan, wa kam min malakim fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'zanallahu liman yasha. Artinya apa? Jadi dalam artinya, dan berapa banyaknya malaikat di langit. Di langit. Jadi tidak bisa dihitung dan apa ya? Tentu banyak. Tidak berguna syafaat mereka sedikit pun, kecuali dengan izin Allah terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Jadi berdasarkan ayat ini terang malaikat itu di langit. Namun pengawasannya terhadap manusia tidak dibatasi oleh jarak itu dan apa? Sebab semua amal-amal manusia di dalam Quran dikatakan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Semua menuliskan amal-amal manusia itu, mereka tidak terikat oleh jarak waktu. Nah, itu mantan Abah. Jadi malaikat itu sekarang di langit. Keterangan Al-Quran. Apalagi dan Abah? Ada lagi Pak. Ada lagi. Yaitu tentang dari mana ini surat? Dan apa yang lihat? Itu saya lihat belum ketemu. Dari Ismail PS. Jalan Masjid nomor 1, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, NTT, Nusa Tenggara Timur. Iya. Bagaimana? Jadi NTT bukan jauhnya ini surat. Alhamdulillah, saya panjatkan kehidayatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas lindungan dan rahmatnya dapat bertemu pada Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin. Terus terang saja bahwa saya sangat tertarik dengan obrolan Pak Kiai dan Naba pada menjelang sahur setiap bulan Ramadan lewat stasiun RRI Nusantara 4 Ujung Pandang. Olehnya itu, lewat kesempatan obrolan ini, saya ingin mendapatkan keterangan yang jelas dari Pak Kiai dan Naba terhadap beberapa permasalahan keagamaan. Maklumlah, karena keterbatasan kemampuan menganalisa dan referensi kami. Adapun persoalan ada antara lain sebagai berikut. 1. Bagaimana hukumnya seorang atau imam yang mau baca doa, baik untuk orang dalam salat berjamaah, atau diminta oleh orang untuk doa arwah. Di dalam doa itu diucapkan bahwa kepentingan sendiri, bukan untuk semua orang. Apakah tidak mengapa? Karena sudah diniatkan, walaupun isi doa itu untuk dirinya sendiri. Mohon penjelasan. Allahumma inni. Itu. Jadi dan Abah, imam berdoa dalam salat jamaah. Dan berdoa makmum mengaminkan. Itu termasuk salah satu dari sunnah Nabi. Karena Nabi pernah melakukan, juga pernah tidak melakukan. Nah itu begitu Nabi selesai sholat jamaah, Nabi melakukan doa bersama. Dan diaminkan oleh jamaah. Ada pernah dilakukan, ada juga pernah tidak dilakukan oleh Nabi. Nah, doa yang memakai kepada kalimat sendiri
Seperti Rabbi fili wali walidayya. Oh Tuhan, ampuni dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Sayangilah dia seperti dia sayang kepada saya waktu saya masih kecil. Baru jamaahnya amin. Penuhilah, perkenankanlah ya Allah. Bagaimanakah doa yang begini? Ini tentu tidak tepat dan Abah. Oh, tidak tepat. Kenapa? Ya, karena dirinya sendiri yang diminta, padahal jamaah mengaminkan di belakang untuk mau dapat bahagian juga. Oh, iya. Karena itu siapa saja yang berdoa sebagai imam, kalimat ni li supaya tidak dipakai. Diganti dengan na. Ya. Seperti Rabbana ighfir lana. Jangan Rabbi ighfirli wali walidayya, tapi Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidayna. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Harus begitu cara membaca doa. Jadi kalau kita membaca begitu berarti kami. Kami itu kita bersama jamaah semua. Betul. Baru makmum mengaminkan itu baru kena dan Abah. Begitu juga orang yang meminta didoakan dirinya. Ya, boleh hendaknya kita memakai itu kita termasuk di dalamnya dan orang yang kita doakan. Jangan memakai kalimat aku itu. Nah, itu dan Abah. Selesai pakai. Yang kedua, apakah benar dan apakah hukumnya menurut Islam seorang atau imam dalam berdoa arwah menyebut nama-nama mereka yang telah meninggal itu dan menghadirkan bayangan mereka yang meninggal, atau kalau mereka yang meninggal itu tidak bisa dihadirkan karena tidak kenal, cukup dengan mengenal keluarganya yang masih hidup? Mohon penjelasan Pak Kiai dengan dan Abah. Doa menghadirkan arwah dan Abah. Itu tidak ada kita jumpai dari sunnah Nabi. Membayangkan orang yang mati atau keluarganya dalam berdoa. Tidak dijumpai dari satu hadis pun. Karena itu Nabi hanya mengajarkan, kita lihat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Betul. Jadi cukup kalimat itu yang menyampaikan doa itu. Tidak perlu orangnya itu, arwahnya itu disebut namanya. Sebab doa sudah diajarkan oleh agama kita seperti doa orang mati. Kita sholat jenazah. Tidak perlu nama orang mati itu disebut dalam doa. Misalkan dikatakan arwatina. Apa? Seperti dalam doa dan Abah ingat itu doa orang mati. Jadi kalau kita mendoakan orang mati dan Abah, yang berdasarkan sunnah Nabi, kita tidak menyebutkan nama orang itu di dalam hadis. Allahumma ighfir lahu. Cukup itu, warhamhu. Wa'fu anhu. Itu kepada orang yang kita hadapi tanpa membayangkan wajahnya, tanpa menyebut namanya. Itu. Kalau dia wanita, Allahumma ighfir laha, warhamha, wa'fu anha, wa'afiha. Itu cukup. Jadi tidak ada kita ketemukan suatu sunnah Nabi dengan menyebut nama orang yang didoakan itu. Ini kadang-kadang memang ada dan baik kalau kita lihat buku-buku, tetapi sulit dipertanggungjawabkan sumber hukumnya. Ila hadratil arwah, terus namanya. Itu sulit dipertanggungjawabkan karena tidak ada suatu hadis yang menyebutkan demikian. Itu. Yang ketiga pakai. Apalagi dan apa? Dalam surah An-Nur ayat 35. Yang artinya nur ilahi berdampingan dengan nur Muhammad. Itulah diberikannya kepada manusia yang dikehendaki. Apakah bisa diturunkan atau menggabungkan dengan manusia yang selalu berdoa? Ilahi anta maksudi. Wardaka matlubi. Kalau memang bisa, bagaimana caranya? Surat Nur. Bila tidak bisa, bagaimana duduk persoalannya? Dengan firman Allah. Ini dalam surat An-Nur ayat 35.
Katanya nur ilahi berdampingan dengan nur Muhammad. Ini dan Abah. Ya. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Tidak ada dalam ayat ini kalimat nur yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana tadi? Allahu nurus samawati. Iya. Allah itulah cahaya langit dan bumi. Iya. Nah, misal cahayanya itu seperti kaca, ya. Iya. Nah, itu. Jadi cahaya di dalam kaca. Ya. Jadi di sini dan Abah kalimat nur tidak ditujukan kepada Nur Muhammad. Oh iya. Nur-nur yang terdapat dalam Al-Quran itu nurun ala nur. Iya. Cahaya di atas cahaya. Iya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Menunjuki Allah bagi cahayanya orang yang dikehendaki. Nah, kata-kata nur di sini itu ditujukan kepada Al-Quran dan Nabi, bukan kepada Nabi Muhammad. Jadi dengan demikian memang ada orang tergoda adanya nur Nabi Muhammad yang tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis, tapi ada dalam Matan Barzanji. Oh, ada dalam Matan Barzanji itu. Itu dan apa? Nur yang berpindah-pindah dari si anu ke si anu sampai kepada Siti Aminah. Itu. Tapi sumbernya diambil dari Quran tidak ada. Dari hadis yang menyebut soal Nur Muhammad itu tidak ada. Tapi ini menjadi pengetahuan umum dalam masyarakat mengatakan adanya Nur Muhammad. Seakan-akan sadar tidak sadar infiltrasi dari Nasrani masuk ke dalam. Coba lihat. Kalau Kristen itu dikatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Kita sudah ada lagi Allah Muhammad, Nur Muhammad. Itu. Sedangkan nur itu sendiri tidak ada dalam Quran mengatakan Nur Muhammad itu tidak ada dan Iya betul. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil sumber hukumnya. Nah itu. Ya. Selesai Pak. Iya dan apa? Akhirnya atas segala bantuan Pak Kiai dan Abah kami ucapkan terima kasih. Ismail PS. Iya. Di NTT. Iya. Ini lagi Pak Kiai. Apa lagi teman-teman? Jadi Sultan. Jadi pakai nada isinya. Ini Salim Suban. Dari mana itu Pak? Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Jadi jauh juga surat. Nah ini suratnya. Pak Kiai dan Abah, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Kiai, sudah lama saya tidak mengganggu Bapak. Tahun ini saya datang lagi mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu jawab Bapak demi menambah pengetahuan dan pengalaman hukum agama, khusus agama Islam. Hal yang saya tanyakan sebagai berikut. Bolehkah kita bersalat dan berpuasa di rumah orang-orang lain beragama Islam, yang beragama Islam lain daripada beragama Islam, karena sesuatu urusan dunia? Apakah hukumnya? Mohon dijelaskan. Ya. 2. Bolehkah kita menikmati masakan yang dimasak itu perempuan yang sedang haid? Mohon penjelasan. Atas penjelasan Pak Kiai dan Abah, saya aturkan banyak terima kasih. Coba baca dari atasnya dan Abah. Dari atasnya? Iya. Pak Kiai, sudah lama saya tidak mengganggu. Bapak, tahun ini saya datang lagi mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab Bapak demi menambah pengetahuan dan pendalaman hukum agama Islam. Ini. Bolehkah saya bersalat dan berpuasa di rumah orang-orang lain yang bukan beragama Islam karena sesuatu urusan dunia? Apa hukumnya? Mohon dijelaskan. Begini dan Abah.
masalah makan di rumah orang non muslim, ya itu boleh saja dan apa? Ya. Terutama yang dinyatakan di sini, ya berbuka puasa atau bersolat di rumah orang non muslim itu dapat saja dilakukan dengan syarat seizin yang bersangkutan. Oh, iya. Dan juga tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan Islam waktu kita sholat menghadap ke kiblat, seperti patung dan semacamnya. Nah, itu. Dan yang ketiga, tempat yang kita pakai itu bersih. Nah, itu. Kemudian bolehkah kita menikmati makanan orang yang dimasak oleh perempuan yang sedang haid? Itu tidak ada alasan dan apa diharamkan, hanya orang haid itu sholat. Tidak haram kita memakan masakannya. Setengah mati nanti kalau istrinya haid dan apa kita tidak makan itu. Iya, betul. Nah, itu tidak benar itu. Iya, jadi tidak ada keterangan melarang orang masak masakan yang dimasak oleh perempuan haid. Betul dan apa. Oh, begitu. Ini rupanya susah juga ini. Iya. Ini ada lagi Pak Kiai. Apa lagi? Nusantara 4 yang pandang di mana saja berada. Lalu apanya? Apa itu? Fafarullah ilah. Apa itu? Ghafaru ilallah. Oh, ghafaru ilallah. Nah, fafa ini. Fafaru ilallah. Ya, tidak benar tulisannya itu dan bahasa tidak benar. Salim Suban. Ya, selesai Pak Kiai. Ya. Nah, lagi. Ke timur-timur lagi Pak Kiai. Timur-timur lagi apa dibilang timur. Nanggala. Ya. Timur-timur. Pertanyaannya sebagai berikut. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada pengaruhnya antara binatang dengan manusia yang sedang hamil, di mana pernah terjadi di Medan peranan operasi ini sedang teman menembak rusa dan rusa itu laki-laki sampai jatuh di dekat taman yang mana istrinya sedang hamil yang ditinggal di asrama. Ya, dia tinggal di asrama. Oh ya. Sedangkan dia pernah dengar bahwa apabila istri hamil tidak boleh membunuh binatang. Tapi karena melihat binatang itu jatuh di depannya tanpa pikir, dia sembelih. Langsung dia sembelih. Demi maksudnya menjalankan melancarkan dan menyelamatkan dan tidak mati sia-sia dan tidak makan minum. Jadi begini dan Abah. Bagaimana ini? Barangkali ini wanita sedang hamil istrinya. Tiba-tiba teman menembak rusa. Rusa itu lari ke dekat asrama di mana istrinya tinggal di situ. Dia lihat jatuh itu rusa, daripada mati sendiri lebih baik dia sembelih. Istrinya dekat itu. Akhirnya rusa itu disembelihnya, istrinya sedang hamil. Mungkin membawa cacat kepada anak yang lahir. Jadi dipertanyakan bagaimana hubungan antara menyembelih binatang dengan istri dalam keadaan hamil. Di situ ceritanya. Memang ada kanunya. Sebagian itu pendapat masyarakat. Begini dan Abah. Kalau di muka istri dia menyembelih binatang, bisa terjadi anak dalam kandungan cacat. Cacatnya karena kagetnya mungkin seperti ayam disembelih oleh suami, istri menonton di situ, tiba-tiba ayam itu melompat naik ke atas. Nah, istri terkejut dan dia hamil. Itu bisa membawa cacat bagi anak yang dalam kandungan. Tetapi kalau istrinya di dalam rumah, suaminya menyembelih ayam di luar, walaupun dia hamil, tidak akan menimbulkan masalah. Jadi yang masalah di sini terkejutnya istri dalam persoalan ini. Itu dan apa? Kalau andai kata istri tidak terkejut, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi dan apa?
biar tidak menyembelih. Kalau si istri dalam keadaan hamil itu terkejut, bisa membawa akibat bagi anaknya, malah bisa keguguran. Iya. Nah itu dan apa? Itu Nanggala, itulah jawaban terhadap pertanyaan Anda. Iya. Boleh saja menyembelih hewan, ya, walaupun istri sedang hamil. Nggak, insya Allah tidak ada pengaruhnya Pak. Iya. Nah, ini lagi pakai dari Sulteng lagi, Sulawesi Tengah. Dari saudara Mujailing. Kenapa Kendari pakai? Iya, Sulawesi Tenggara memang Kendari. Oh, Tenggara, bukan langsung sudah tengah-tengah, salah Tenggara. Hal ini pernah terjadi. Kami selesai melaksanakan salat duhur secara berjamaah di masjid. Setelah salat duhur tersebut, kami salat sunat. Dalam salat sunat itu datanglah 2 orang yang juga ingin salat, tetapi salatnya fardu. Salatnya salat fardu atau salat wajib. Nah, kemudian salah satu di antaranya memegang pundak kami. Lalu keduanya salat di belakang kami. Setahu kami, kalau pundak dipegang sementara dalam keadaan salat adalah isyarat bahwa orang tersebut mengikuti kita, atau kata lain menjadi makmum. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, 1, apakah salat sunat kami dan salat wajib yang dilakukan oleh kedua orang tersebut sudah benar? Nah, 2, bagaimana cara kami memberitahukan kalau kami ini sedang salat sunat? Apakah kami harus berhenti ataukah ada syarat-syarat khusus dalam menyampaikan sementara kita dalam keadaan salat, seperti halnya menjawab salam dalam keadaan salat? Iya. Yang ketiga, bagaimanakah hukumnya salat sunat memimpin salat wajib? Iya. Mohon penjelasan Pak Kiai. Ini masalah ijtihad dan apa? Iya. Memang ada ulama punya ijtihad begini. Iya. Kalau imam orang salat sunat, iya, tiba-tiba ada makmum di belakang mau ikut salat fardu, iya, dia pegang pundaknya. Orang yang dipegang pundak memberitahu, angkat bahunya, pundaknya itu. Iya. Tandanya, karena orang yang memegang ini berkata seakan-akan saya ikut. Iya. Nah, ini yang diikut harus angkat bahu, jangan ikut. Oh iya, angkat bahunya. Ya, angkat bahunya, jangan ikut. Iya. Nah, itu cara pandangan ulama tentang masalah imamnya salat sunat, makmumnya salat fardu. Oh iya. Sekarang yang berikut. Iya. Apakah salat itu fardu? Sah. Imamnya salat sunat, makmum salat fardu. Jawabnya salat itu sah. Iya. Nah, itu dan apa? Oh, begitu Pak Kiai. Iya. Ya, saya permisi dulu. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.